Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi, kita tanyakan kepada koresponden di Universe Ulfa Musriyadi. Ulfa, selamat sore. Ulfa, Anda jaraknya saat ini berapa kilometer dari lokasi pencarian dan update terkini apakah pencarian sudah dilanjutkan kembali atau seperti apa, Ulfa? Baik, selamat sore Stefani dan pemirsa BTV. Saat ini saya lagi berada eh, di kawasan penduduk di bawah kaki Gunung Merapi. Itu sekitar 3,5 kilo dari kaki Gunung Merapi. Nah, saat ini proses pencarian dari tim SAR gabungan eh, telah menemukan satu orang lagi yang terakhir dari data online yang diterima dari Basarnas. Telah dilakukan evakuasi dari puncak Gunung Merapi ke posko utama. Gitu, Stephanie. Berarti seluruh pendaki sudah berhasil dievakuasi, Ulfa? Ya, untuk korban yang terevakuasi itu yang terdaftar online itu sudah terevakuasi dan ada satu orang masih dalam proses evakuasi dan ada juga tadi informasi ada juga yang non online yang dikabarkan juga meninggal dunia di atas Gunung Merapi. Gitu, Stephanie. Ulfa, ini yang Anda sebut sebagai pendaki yang mendaftar secara non-online, ini apakah ada datanya berapa orang dan kemudian berapa yang sudah berhasil dievakuasi dan berapa orang lagi yang masih terus dicari oleh tim SAR? Ya, tadi kita dapat informasi dari tim yang menerima posko pengaduan dari masyarakat bahwasanya anaknya pergi mendaki pada hari Jumat ke Gunung Merapi dan sampai sekarang belum pulang. Jadi dari data yang dilihat dari 75 orang yang yang terjebak di Gunung Merapi saat erupsi itu tidak ada di daftar itu. Jadi tim Basarnas mengatakan itu tidak terdaftar online karena secara offline untuk naik ke Gunung Merapi. Begitu, Fani. Baik, bagi pendaki yang kemudian tidak terdaftar secara online, ini proses pencariannya seperti apa? Apakah terkendala oleh cuaca lagi sore ini atau cuaca cukup mendukung sore ini, Ulfa? Iya, saat ini cuaca di kaki Gunung Merapi terlihat cerah, namun dari pagi jam 6 pagi tadi sampai saat ini Gunung Merapi masih mengeluarkan abu vulkanik dan erupsi. Itu mencapai 800 meter dan membuat tim penggabungan untuk kesulitan untuk melakukan evakuasi. Begitu. Ada berapa kemudian pembagian untuk tim SAR gabungan karena tadinya difokuskan kepada satu pendaki yang terdaftar secara online, kemudian sudah berhasil ditemukan, lantas masih ada lagi pendaki yang tidak terdaftar secara online. Ini kemudian dipencarkah tim SAR gabungan untuk sore ini atau seperti apa skemanya, Ulfa? Ya, tadi kita dapat informasi kalau untuk tim SAR kalau dibagi ya, dibagi. Jadi satu tim dari terdiri 5 tim ke atas Gunung Merapi dan satu tim sudah melakukan evakuasi satu orang yang bernama Siska yang dari korban terakhir yang terdata dari online untuk ke posko utama. Namun yang lainnya tim gabungan masih melakukan penyisiran yang belum diketahui di mana posisi dari korban. Yang dikabarkan tadi terakhir korban itu berjumlah 5 orang yang baru melapor pihak keluarga di posko pengaduan. Begitu, Stephanie. 5 orang ini adalah pendaki yang tidak terdaftar secara online, Ulfa? Iya, secara tidak online. Jadi itu informasi yang dapat pengaduan dari masyarakat kepada posko pengaduan Basarnas. Oke, dari 5 pendaki yang tidak terdaftar secara online, apakah sudah ada yang berhasil dievakuasi atau paling tidak dipetakan oleh tim SAR keberadaannya? Sampai saat ini tim SAR belum menemukan di mana korban-korban tersebut. Namun SAR untuk hari ini memutuskan untuk mengevakuasi satu orang yang bernama Siska untuk ke rumah sakit RSAM Bukit Tinggi. Ini berarti posko pengaduan untuk warga yang ingin mengadukan atau melaporkan bahwa keluarganya mendaki tapi tidak terdaftar secara online. Ini ada di mana lokasinya? Apakah ada di sekitar kaki gunung atau seperti apa, Ulfa? Iya, kalau untuk masyarakat yang melakukan pengaduan ada di posko utama, di itu di kantor Wali Negari, Batu Plano, Benuampu, Kabupaten Agam. Dan tadi pagi tim Basarnas mendapat laporan kalau ada pihak keluarga 5 orang yang melapor ke posko, begitu.
Fani. Per hari ini berarti ada 5 pendaki yang terdaftar tidak secara online. Lantas tim SAR hari ini akan fokus kepada pencarian 5 orang ini atau kemudian masih dipencar ke beberapa titik karena belum ada sama sekali pemetaan lokasi mereka? Ya, saat ini tim SAR masih melakukan pemencaran berawal dari pinggang Gunung Merapi, karena untuk naik ke atas Gunung Merapi itu dengan tingginya erupsi Gunung Merapi tidak memungkinkan untuk naik ke atas. Jadi untuk sementara untuk mencari di pinggang kaki Gunung Merapi untuk melakukan pencarian dan penyisiran terhadap 5 orang yang diduga berada di Gunung Merapi. Begitu seperti. Oke. Data yang Anda dapatkan dari pos pengamatan Gunung Merapi, ini aktivitas vulkanik Gunung Merapi apakah semakin intensif atau ada penurunan atau seperti apa per sore ini, Ulfa? Iya, untuk per sore ini untuk aktivitas hembusan buat Gunung Merapi meningkat, dan tadi terakhir saya mendapatkan itu sudah 15 kali letusan dan hembusan belum kita dapat informasi. Dan namun yang saya pantau di lokasi di bawah Gunung Merapi itu hembusan dari erupsi Gunung Merapi dari jam 6 pagi tadi sampai sekarang masih terus mengeluarkan abu vulkanik dan arah abunya ke tanah datar begitu. Terakhir Ulfa, dengan adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, lalu tim SAR gabungan apakah disebutkan mereka akan terus melakukan pencarian sampai semua pendaki baik yang terdaftar secara online maupun tidak online ini ditemukan? Ya, jadi tim SAR telah memutuskan dan juga ada tadi tim BPBD telah membangun posko di posko BKSDA Sumbar di kaki Gunung Merapi untuk memfokuskan mencari 5 orang juga untuk melakukan evakuasi. Itu saat ini lagi dilakukan penyisiran. Baik, terima kasih rekan Ulfa atas laporan langsung Anda. Tetap waspada dan selamat bertugas kembali.